warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai adik-adik sahabat Kukar Pintar, selamat datang di portal Kukar Pintar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1. Tapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Mawar, mengajar di SMP Negeri 6 Luajanan, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Sahabat Kukar Pintar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Pertemuan pertama, karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan Ibu berikut ini. Buku yang kita pakai adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu menggolongkan karakteristik materi. Berikut Ibu tampilkan 3 buah gambar, termasuk wujud benda. Apa sajakah benda-benda pada gambar tersebut? Baik, kita akan mengkaji apa itu materi. Materi adalah material fisik yang menyusun alam. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang juga disebut dengan materi. Materi dapat berbentuk gas, cair, dan padat. Contohnya, yang berbentuk gas ada karbon dioksida, yang berbentuk cair, air, dan berbentuk padat contohnya diberi kapur. Tadi sudah dijelaskan bahwa materi wujudnya dibagi menjadi 3. Ada berwujud padat, cair, dan gas. Berikut Ibu akan menjelaskan pengelompokan sifat dari masing-masing wujud materi. Padat. Padat, sifat materinya, bentuk dan volumenya selalu tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Untuk zat cair, bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan wadahnya. Volume zat cair adalah tetap. Sedangkan untuk wujud gas, sifat materinya, baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan menempati seluruh ruang yang ditempatinya. Susunan materi. Materi secara garis besar dibagi menjadi 2, satunggal dan campuran. Satunggal adalah materi yang mempunyai komposisi yang tetap. Contohnya, ada air, ada gula, ada garam, ada arang, ada oksigen, besi, dan lain-lain. Campuran contohnya ada tanah, air sungai, udara, dan lain-lain. Sementara itu untuk zat tunggal sendiri dibagi menjadi 2, ada unsur dan senyawa. Sini Ibu akan membahas pertama, unsur. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Sini Ibu memberi 4 buah contoh unsur dan lambangnya. Pertama, ada aluminium. Nama Indonesianya sama aluminium, kemudian lambang unsurnya adalah Ar. Kemudian yang kedua, ada aurum untuk nama latinnya, nama Indonesianya adalah emas, sedangkan lambang unsurnya ditulis dengan simbol Au. Ada oksigen. Nama Latin dan nama Indonesianya sama, oksigen, lambang unsurnya ditulis dengan huruf O. Kemudian ada hidrogen, nama Latin dan nama Indonesianya sama, hidrogen, kemudian lambang unsurnya dituliskan dengan huruf H besar. Bagaimanakah pemberian lambang unsur? Cara pemberian lambang unsur ditetapkan menurut ahli kimia yaitu John Jacob Berzelius. Itu seorang ahli kimia yang menemukan bahwa
sistem notasi kimia yang masih digunakan sampai sekarang. Bagaimanakah cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius? Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, diberi satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Di sini Ibu memberi contoh, ada unsur karbon dengan kalsium. Unsur karbon dilambangkan dengan huruf C besar, diambil dari huruf pertama, nama latinnya, karbon. Sedangkan kalsium, huruf pertamanya juga adalah huruf C. Nah, karena ada unsur sebelumnya yang mempunyai dilambangkan dengan huruf C besar, maka untuk kalsium diambil dari huruf kedua. Ya, huruf kedua yaitu Ca. Jadi untuk karbon dilambangkan dengan huruf C dan kalsium dilambangkan dengan Ca. Baik, sahabat tukar pintar, di sini Ibu menyajikan tabel sistem periodik unsur. Tabel sistem periodik adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, yaitu jumlah proton yang terdapat dalam inti atom, keberulangan sifat kimia, dan konfigurasi elektron. Umumnya dibagi satu periode atau garis. Pada tabel sistem periodik, sebelah kiri melambangkan unsur yang bersifat logam, sedangkan pada sisi sebelah kanan merupakan unsur sifat non-logam. Pada kimia terdapat 118 unsur yang dapat dilihat pada sistem periodik. Namun jumlah tersebut bukanlah pasti karena seiring dengan ditemukannya unsur-unsur yang lain. Dan yang berikutnya, yang kedua, yaitu senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa merupakan zat tunggal atau zat murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat dengan proses kimia biasa. Di sini Ibu memberikan contoh senyawa dan lambangnya. Ada air, lambang senyawanya adalah H2O. H2O, unsur penyusunnya terdiri dari dua unsur, hidrogen dan oksigen. Kemudian ada garam dapur, natrium klorida. Unsur penyusunnya ada unsur natrium dan unsur klorin. Kemudian ada gula tebu atau sukrosa, C6H12O6. Unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian berikutnya ada campuran. Apakah itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran sendiri dibagi menjadi dua. Ada campuran homogen, dalam hal ini contohnya lautan, kemudian ada campuran heterogen. Untuk penjelasan tentang campuran akan dibahas pada pertemuan kedua. Oke, baik. Sahabat tukar pintar, di sini Ibu sudah menyajikan tabel perbedaan senyawa dan campuran. Perbedaan ini berdasarkan perbandingan. Ibu mengambil ada 4 hal yang menjadi pembanding. Pertama, cara pembuatan. Untuk campuran dibuat secara fisika, sedangkan untuk senyawa pembuatannya melalui proses kimia. Kemudian perbandingan massa zat pembentuknya. Untuk campuran, perbandingannya sembarang atau tidak terukur. Sedangkan untuk senyawa, perbandingan massa zat pembentuknya tertentu atau terukur. Sifat komponen pembentuknya. Campuran, komponen pembentuknya masih ada atau masih bisa dibedakan. Sedangkan senyawa, sifat komponen pembentuknya tidak tampak lagi. Kemudian pembanding yang keempat, pemisahan komponen pembentuknya. Untuk campuran, pemisahan komponennya dilakukan secara fisika.
untuk senyawa, pemisahan komponen-komponen pembentuknya dilakukan secara kimia. Oke, baik sahabat Kukar Pintar, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit atau mengulas kembali tentang pembahasan yang telah kita bahas di awal. Tadi sudah dibahas bahwa materi itu terdiri atas dua, ada zat tunggal dengan campuran. Nah, zat tunggal atau zat murni adalah zat yang hanya tersusun dari satu jenis zat dan komposisinya tetap. Zat tunggal dibagi dua, ada unsur, ada senyawa. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diurai menjadi zat yang lebih sederhana dan tersusun dari satu jenis atom. Sedangkan senyawa itu adalah perpaduan dari beberapa zat tunggal dengan perbandingan massa tertentu. Campuran itu adalah perpaduan dari beberapa zat dengan perbandingan sembarang atau tidak terukur. Penulisan unsur. Penulisan lambang unsur bedakan mono atom. Mono artinya satu, berarti hanya memiliki satu atom. Di sini diberikan contoh besi atau Fe. Kemudian ada tembaga. Kemudian ada karbon. Kemudian ada emas dan lain-lain. Yang kedua penulisannya ada diatom. Diatom artinya atomnya ada dua. Di sini diberi contoh atau hidrogen H2. Oksigen O2, Cl2. Kemudian ada triatomik. Triatomik artinya memiliki 3 atom. Di sini diberi contoh ozon atau O3. Penulisan unsur senyawa sendiri di sini diberi contoh ada air H2O, gula, kemudian ada alkohol atau etanol. Rumus molekul hidrogen adalah H2. Di sini diberi contoh ya, untuk rumus molekul hidrogen penulisannya adalah H2. Lambang atom hidrogen adalah H. Apa itu? Apa perbedaan molekul? Molekul itu adalah gabungan atom-atom. Ingat ya, molekul itu adalah gabungan atom-atom. Molekul unsur adalah atom yang sifatnya sejenis atau hanya satu jenis. Di sini diberi contoh H2, berarti atomnya adalah unsur H, hanya ada 2. Kemudian ada O2, N2 dan sebagainya. Kemudian ada molekul senyawa. Bedanya dengan molekul unsur, kalau molekul senyawa atom-atomnya berbeda jenis. Ini diberi contoh NaCl. Atomnya ada 2, ada natrium dan klorida ya, jadi beda. Kemudian ada H2O, ada hidrogen, ada oksigen dan sebagainya. Nah, sekarang apa itu atom? Atom itu adalah partikel terkecil penyusun sebuah unsur. Sedangkan molekul adalah partikel terkecil penyusun senyawa. Baik sahabat Kukar Pintar, demikian tadi penjelasan Ibu tentang karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Setelah tadi kita belajar, kira-kira apa saja yang telah kalian pelajari? Apa yang kalian ingin ketahui lebih lanjut? Bagaimana asal kalian belajar hari ini? Oke. Sebagai sumber referensi pembelajaran kita hari ini adalah Ibu menggunakan buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017. Kemudian ada beberapa yang Ibu ambil dari internet. Sebagai pengayaan kalian, sahabat Kukar Pintar dapat membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah peta konsep di mana kalian bisa memetakan apa yang kalian telah pelajari dengan menggunakan kata-kata kunci. Di sini Ibu memberi kata kunci ada materi, zat tunggal, unsur, senyawa, dan campuran. Namun, kata kunci tersebut bukan sesuatu yang mutlak. Kalian bisa mengambil beberapa kata kunci yang lain. Bentuk mind mappingnya pun seperti yang Ibu beri contohnya pada slide, itu tidak harus seperti itu. Kalian boleh membuat sekreatif yang kalian bisa. Dan juga untuk lebih
jelasnya lagi, di sini Ibu telah menyisipkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian bisa mengerjakannya di rumah atau mengerjakannya di sekolah. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu utarakan, apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, Ibu mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya tentang campuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.